Halo Bedikers, persaingan menuju jajaran pemimpin PSSI sedang berlangsung. Tak hanya untuk menentukan sosok ketua umum, tapi juga memilih sosok pendamping ketua yang cekatan dan berpengalaman. Di antara nama-nama yang telah mendaftar, tercatat nama Ratu Tisha yang sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI. Lantas seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. Ratu Tisha Destria SSI MA adalah perempuan pertama yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Ia lahir di Jakarta 30 Desember 1985 dari pasangan Tubagus Ade dan Venia Maharani. Ketika masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri 8 Jakarta, Ratu Tisha pernah mengikuti pertukaran antar budaya AFSC Leipzig Jerman. Program AFS sendiri merupakan program pertukaran pelajar dengan pilihan negara tujuan dan durasi yang beragam. Setidaknya ada 40 pilihan negara dengan durasi program selama 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Usai lulus dari SMA di tahun 2004, Ratu Tisha memilih untuk melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan mengambil jurusan matematika. Lalu pada tahun 2008, usai merampungkan pendidikannya di ITB, ia langsung menerima tawaran kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di jasa perminyakan bernama Schlumberger Limited. Schlumberger Limited merupakan perusahaan penyedia jasa dan perlengkapan lading minyak. Perusahaan ini telah beroperasi di lebih dari 120 negara. Selama bekerja di sini, Ratu Tisha mendapat banyak ilmu, khususnya dalam bidang eksplorasi data dan manajemen konflik. Ia juga kerap ditugaskan berpindah-pindah tempat seperti di Kairo, Houston, London, dan Beijing. Jadi, tidak heran kalau Ratu Tisha mampu berbicara dalam 5 bahasa yang berbeda. Namun setelah 4 tahun bekerja di perusahaan Schlumberger Limited, Ratu Tisha memilih berhenti. Alasan ia untuk keluar dari pekerjaan ini pun atas dasar kecintaannya pada dunia olahraga khususnya sepak bola. Kecintaan Ratu Tisha terhadap sepak bola bermulai ketika ia menjalani pertukaran pelajar di Jerman. Selama 1 tahun berada di Leipzig, Jerman, ia menemukan hal menarik tentang bagaimana nilai-nilai yang erat dalam kompetisi olahraga justru menjadi roh bagi masyarakat. Menurutnya hal seperti ini masih jarang ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ratu Tisha memandang bahwa olahraga di Indonesia hanya sebatas tren atau aktivitas yang hanya dinilai dari manfaatnya terhadap kesehatan dan kebugaran. Bahkan di sekolah asalnya pun, ia ikut andil dalam manajerial klub bola. Keterlibatannya dalam pengelolaan klub sepak bola pun berlanjut ketika ia berkuliah di ITB. Di sini Ratu Tisha sempat menjabat sebagai manajer PS ITB. Persatuan Sepak Bola ITB atau PS ITB adalah tim sepak bola ITB yang saat itu ikut bergabung dalam kompetisi internal Persib Bandung. Di sini ia tak hanya bertanggung jawab dalam mengurusi hal teknis di dalam lapangan, tapi juga mengurusi berbagai hal non-teknis seperti mencari pemasukan keuangan untuk klub. Lulus dari ITB dan sempat bekerja selama 4 tahun di Schlumberger Limited, Ratu Tisha kemudian menginisiasi pembentukan lab bola. Lab bola merupakan perwujudan rasa cintanya terhadap matematika dan sepak bola. Perusahaan ini merupakan penyedia data statistik sepak bola yang telah melayani klien dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2013, Ratu Tisha melanjutkan studinya dengan mengikuti program FIFA Master International Master in Management, Law and Humanities of Sport. FIFA Master adalah program pendidikan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang menggabungkan pendidikan akademis di kelas dan studi kasus praktis oleh dosen tamu serta program kunjungan lapangan. Ratu Tisha menjadi satu-satunya perempuan Indonesia mengikuti program dengan beasiswa LPDP. Ia bersama 27 orang lainnya dari 10 negara menjalani pendidikan di International Center for Sport Studies atau CIES. 2 tahun sebelumnya, ia pernah diterima untuk program football MBA dari Liverpool. Sayangnya, ia batal mengikuti program ini karena tidak mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah. Setelah lebih dari 1 tahun, Ratu Tisha menimba ilmu manajemen sepak bola di negara-negara Eropa seperti Inggris, Italia, dan Swiss. Ia pun kembali menekuni lab bola dan menerapkan ilmu yang ia peroleh dari FIFA. Ratu Tisha mulai aktif dalam sepak bola profesional di tahun 2016. Saat itu, ia digandeng oleh PT Gelora Trisula Semesta yang menggelar kompetisi Indonesia Soccer Championship
ketika sepak bola nasional dibekukan. Ia pun ditunjuk menjadi direktur kompetisi pada ajang yang juga dikenal dengan nama Torabika Soccer Championship ini. Tahun 2017 menjadi awal keterlibatan Ratu Tisha di PSSI. Saat itu federasi mengadakan seleksi untuk mengisi posisi sekretaris jenderal yang ditinggalkan Ade Wellington. Ia yang sempat menjabat sebagai Chief of League Enterprise PT Liga Indonesia baru ini pun masuk ke dalam daftar kandidat yang lolos seleksi. Ratu Tisha sukses menorehkan sejarah baru dengan resmi menjadi sekretaris jenderal perempuan pertama sekaligus termuda di tubuh PSSI. Ia berhasil mengalahkan Alif Syahfiar dan Alvin Aprianto yang turut lolos di fase 3 besar. Alhasil, dirinya menjadi sekjen PSSI kedua di era kepemimpinan Edi Rahmayadi. Bahkan ketika sosok yang duduk di kursi pemimpin PSSI diganti oleh Muhammad Iriawan, Ratu Tisha masih bertahan di posisi yang sama. Selama hampir 3 tahun menjabat sebagai sekjen PSSI, Ratu Tisha menorehkan berbagai catatan positif. Di antaranya, banyak pelatih dan wasit yang mendapat lisensi. Kompetisi usia muda yaitu Elite Pro Academy, U16 sampai U20 digelar pertama kali. Serta Liga 1 Putri mulai bergulir, padahal sebelumnya tak pernah dijalankan. Tak hanya itu, Indonesia bisa menggelar turnamen sebesar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 berkat negosiasi yang dilakukan Ratu Tisha bersama tim kepada FIFA dan AF. Namun, Ratu Tisha pun semakin terkenal di tingkat internasional. Ia bahkan dipercaya menjadi wakil ketua Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, serta menjadi anggota Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Namun setelah berkarir selama 3 tahun, Ratu Tisha memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PSSI. Kini, nama Ratu Tisha kembali mencuat setelah dirinya resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027. Dirinya mendaftarkan diri pada Minggu 15 Januari 2023 di kantor PSSI ditemani 6 voters. 6 orang pemilik hak suara ini adalah Asosiasi Provinsi Banten, Asosiasi Provinsi Maluku, Perserang Serang, PSIM Yogyakarta, Perseka Tegal, dan Sulut United. Dan setelah menonton video ini, bagaimana menurut kamu? Apakah Ratu Tisha pantas menjadi Waketum PSSI periode selanjutnya, Bedikers?